Kembali lagi bersama kami mengupas lugas hal-hal yang perlu dibahas. Kalau kemarin kita udah membahas tentang prosesi umroh, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan after umroh. Apa aja sih enaknya? Silakan. Lo ente ngapain? Kalau aneh kan lagi-lagi aneh kan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Iya, jadi yang salah satu yang disunahkan adalah memperbanyak tawaf. Tawaf sunnah. Memperbanyak tawaf sunnah. Ya, dan itu keistimewaannya Ka'bah. Jadi tatkala masuk itu sunnahnya adalah tawaf, bukan apa namanya? Tahiyatul masjid. Bukan tahiyatul masjid gitu. Sunnahnya tawaf, itu spesialnya Ka'bah. Oke. Gitu. Gimana menurut Job? Ya sama. Bisa mungkin kita memaksimalkan tawaf sunnah. Maksimalkan tawaf sunnah juga ya. Tawaf sunnah. Atau juga memperbanyak sholat. Karena kita ketahui ya. Kata Rasulullah hadisnya sholatu fi masjidi haza, Rasulullah sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi tapi itu ya, pahalanya 1000 kali sholat. Sedangkan di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat ya. Berarti pahalanya seperti 100.000 kali lipat lebih banyak daripada di masjid kita ini nih. Alhamdulillah. Kan sayang kan kalau kita nggak maksimalkan. Nah, itu bukan hanya pahala sholat wajib, sholat sunnahnya juga 100.000 lipat gandakan gitu kan. Makanya kita maksimalin sholat juga, banyak sholat. Ya sholat duha, sholat sunnah-sunnah lainnya, rawatib dan lain gitu, permaksimalin juga itu bagus banget sih. Tapi kan kalau ngomong soal tawaf ya, sekarang kan pasca corona ini ada peraturan baru bahwa yang di sohen tuh apa tuh yang di lantai dasar itu harus pakai pakaian ihram. Boleh nggak tuh kita kayak mengelabui lah tawaf sunnah tapi pakai pakaian ihram? Boleh nggak tuh kita mengelabui peraturan itu? Oke. Boleh nggak? Gimana? Wallahu a'lam, amannya sih nggak gitu ya. Karena secara asal kan Allah kan perintahkan kita untuk taat kepada ulul amr ya, untuk pemerintah gitu ya. Soal juga bilang muslimun ala syurutihim, orang muslim itu taat pada peraturan-peraturan gitu ya. Dan ini peraturan dibuat aslinya kan baik ya, untuk kaum muslimin gitu ya. Karena kalau dibuka secara umum kayak zaman dulu, rame. Yang sekarang udah meningkat banyak ya, para jamaah yang berangkat umroh. Karena mudahnya, ya makin crowded. Sekarang aja udah crowded kan, makin chaos. Dengan peraturan ini masih crowded, apalagi tanpa peraturan itu. Benar sih, ya, caranya jangan. Belum juga ada bahaya-bahaya Mama. Iya, bahaya-bahaya. Kemarin sempat tersebar ini audionya Ustadz Abdul Hakim ya, hafizahullah. Jadi yang dikhawatirkan kalau orang ngelabuin, ya jadi dia tawaf sunnah, tapi dia pakai ihram, ya, pakai ihram, ntar askar-askar atau orang-orang yang lihat dia bahkan mengira dia ihram. Nah, kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu, misalnya dia meninggal di situ, ya orang-orang bakal lihat ihram, dan orang yang meninggal dalam kondisi ihram beda cara menyikapinya dibandingkan orang yang tidak ihram gitu loh. Pas dilihat ternyata pakai celana. Ya itu, jadi janganlah sampai kita bohong di situ. Jadi mungkin Anda bisa mengelabui askar-askar, tapi Anda tidak bisa mengelabui Allah. Asik. Gitu. Nah, sosokan dikit. Ya, jadi gini. Kan orang-orang juga ini rata-rata orang Indonesia juga kan mereka ini mengejar mencium Hajar Aswad. Tapi melihat keadaannya, Hajar Aswad ini sekarang susah untuk dicium karena kan lawannya satu dunia. Ya, seluruh negara pada mau, seluruh umat muslim yang ada di dunia ini kan mau mencium Hajar Aswad kan. Nah, gimana tuh sekarang hukumnya mencium Hajar Aswad, kan basicnya kan sunnah ya? Iya. Nah gimana tuh? Jadi mencium Hajar Aswad ya itu salah satu sunnah Nabi SAW ya. Dan kemarin seperti disampaikan ya perkataan Umar ya, Allahi inni la'alimtu annaka hajaran. Dia tahu bahwasanya kamu tuh cuma batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau aku nggak lihat Rasulullah menciummu, aku nggak bakal menciummu. Jadi kenapa kita menciumnya ya murni karena Rasulullah SAW mencium gitu. Jadi ini sunnah. Dan pemandangan yang kita saksikan ternyata effortnya sangat luar biasa nih ya. Sehingga terjadi baku hantam, chaos, sikut-sikutan, dorongan ya. Yang mana itu adalah sebuah kezaliman. Ya, tatkala disandingkan kita ada sunnah, ada kezaliman, maka jangan sampai kita mengorbankan tadi orang lain dengan kita berbuat zalim untuk hal yang sunnah gitu loh. Dosa tapi pahalanya ya gitu.
bisa jadi nggak dapat pahala malah ya. Iya. Karena dibayarin lagi ke orang-orang yang dia Oh iya benar. Gimana menurut lo, Job? Sama, itu risikonya besar banget ya. Dan lagi kebanyakan orang-orang yang mau nyium, dia juga mengelabui peraturan tadi tuh. Iya kan? Joki-joki. Enggak, melabui peraturan pakai ihram lagi. Oh gitu. Oh, iya. Karena dia nggak mungkin nyium pas abis lagi tawaf. Iya iya. Oh, iya. Pas lagi umroh, nggak Hmm. mungkin. Dia break besok. Double. Iya. Dapat lagi tuh. Nggak, apa namanya dosa ngelabuhin tadi kan. Oh iya. Dan juga banyak banget lah resikonya. Apalagi untuk perempuan yang maksa. Tapi aslinya, Fred, aslinya ada waktu di mana dia rapihin sama askar. Jadi dibuat kayak Apa namanya? barisan nih. Barisan. Iya. Nah kalau lagi hoki kita dapat itu ya alhamdulillah gitu ya. Berarti bisa tuh. Tapi kalau enggak berarti ya perang. Ya kita bilang ya perang dunia gitu ya. Perang dunia gitu kan. Nah itu jangan. Karena berapa banyak buat cerita-cerita lah yang jamaah yang hilang barang udah Nabi langgangan, maksa sana barang hilang. Akhirnya kita nyari barang dia. Ada lagi jamaah yang dia Jasa joki. tentara. Oh bukan. Enggak, dia tentara nih, Mam. Terus pas apa namanya? Mau joki mulu nih. Anda bukan jasa joki Hajar Aswad kayaknya nih. Ngomong joki terus. Terus Job. Terus apa namanya? Pas lagi mau nyium jatuh ihramnya, Pin. Waduh. Ihram atasnya. Iya. Jatuh. Ihram bawah agak. Ditarik sama dia. Susah banget ditahan-tahan sama orang. Mungkin orang mikir punya itu kan kalau ditarik sama dia. Pas ditarik pas sampai hotel bukan punya dia rupanya. Rupanya ditarik bisa jadi bawahnya punya orang gitu kan. Bisa jadi kan. Makanya dia bilang gimana nih Sat, anak. Karena bilang makanya ente ngapain. Anda bilang kan maksa-maksain gitu kan perang-perang. Tapi insya Allah bukan bawahnya orang dong. Semoga. Pasti kan ada teriakan kayak gitu. Kalau bawahnya orang sih agak. Ada teriakan dong pasti. Aduh. Bukan aduh. Wah jangan nih. Kenapa aduh nanti. Kan bahasa Arab, bahasa India, bahasa iya. lain, Mam. Iya. Oh iya bisa jadi ya. Tapi kalau misalnya nih seumpama joki. enggak joki bola itu buka jasa berarti ini ihram yang bawah jatuh gimana tuh ya? Ada nggak sih kasus kayak gitu? Insya Allah kalau makainya benar itu nggak kejadian. Gak kejadian ya? Nggak kejadian. Apalagi sekarang kan ada sabuk pengaman. Iya. Hmm. Bener ya sabuk pengaman ya. Doraemon itu kan? Gitu. Pengaman iya benar. Iya, iya. Kayak gesper gitu. Pakai sabuk biasa pun masih nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah. Gue juga pernah ngeliat nih ada orang yang di sekitaran Ka'bah itu ya, di sekitaran bangunan Ka'bah itu dia memberikan jasa sendal-sendal orang-orang ini diusap-usap ke Ka'bah itu. Masa ada jasa? Sumpah sih. Enggak, gue gak tahu itu jasa apa, gue gak tahu itu volunteer atau mereka membuka jasa ya. Cuma gue bener-bener kayak sini naal gitu pokoknya intinya gitu, gue lupa pakai bahasa apa, pokoknya diusap-usap tuh. Jamaah-jamaah ini yang ngasih sendal ini diusap-usap ke Ka'bah terus dikasih lagi ke dia. Itu gimana? Ya, kenapa? Enggak, maksudnya orang kan mikirnya itu ada keberkahan, apakah ada atau enggak gitu, gue gak tahu kan di sini. Ya nggak ada lah. Allah alam ya. Enggak ada ya? Maksudnya gak tahu lah, emang diusap-usap begitu. Dia jadi sendalnya diusap-usap ke kain Ka'bah gini. Enggak ada ya berarti? Setahu gua nggak ada, Prin. Enggak ada ya? Kita nih ibadah kan ngikutin Nabi. Seperti Umar tadi ngomong lah. Iya. Nyium Hajar Aswad tuh cuma gara-gara Rasulullah ngelakuin gitu kan. Dulu ada cerita yang Muawiyah, tau gak cerita Muawiyah? Nabi SAW pas dia jadi khalifah. Terus dia kan sunnahnya kan kita ngusap itu kan di rukun Yamani. Oh iya. Ngusap apa? Kan Ka'bah kan kotak Prin ya. Setiap sudut itu namanya itu rukun. Rukun Hajar Aswad, ada rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami gitu kan. Ada 4 sudut kan. Nah kan disunahkan kita ngusap rukun Yamani aslinya kalau bisa gitu kan. Nah si Muawiyah Nabi SAW radhiyallahu anhu dia apa namanya ngusap di seluruh sisi gitu. Akhirnya diingetin sama Ibnu Abbas tau nasi katana. Oh, itu nggak boleh. Karena Rasulullah ngusapnya cuma di rukun Yamani. Waktu itu Muawiyah berpikir mungkin itu karena apa namanya lebih baik karena nomor 4 itu. Diingetin ya akhirnya dia tahu. Dari situ janganlah ngadi-ngadi lah kalau dalam beragama. Kita ngikutin aturannya. Gitu. Mungkin kalau sekedar penasaran mungkin ya. Orang pengen nyentuh. Iya boleh ya. Ya udahlah Nggak penasaran. masalah ya. Tapi jangan anggap itu agama atau ritual. Iya. Ada yang bentar lagi malah dipotong, Mam. Allah. Itu ya kan ada tuh. Ini anak ambil dari Ka'bah. Lu. Aku dia maling. Dijual lagi ya? Dijual. Tapi kalau misalnya membuka jasa joki Hajar Aswad boleh nggak? Oh aduh. Tadi dong. Enggak, makanya kita boleh nggak? Ini kan ngomong joki terus. Gak boleh dong. Nggak boleh. Iya. Tapi dengan cara yang rapi kayak Nggak ada. permisi gitu. Permisi santun sopan permisi gitu. Nggak boleh. Dibalas Tetap nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke. Ani kemarin pernah nih kan. Jadi kalau misalnya sholat di Safa Marwah tuh, itu kan bergabung tuh perempuan laki tuh. Oh iya. Nah, aneh lagi sholat nih,
tiba-tiba ada yang beneran, ada yang sebelahnya perempuan tiba-tiba apa masuk aja gitu masuk. Iya. Nah itu gimana tuh sholat aneh? Sebenarnya itu safnya buat laki-laki kan? Oh enggak kan emang gabung kan kalau di Enggak, Safa Marwah? Harusnya enggak, bisa di belakang. depan laki, perempuan belakang. Nah gue nggak tahu pokoknya gue udah Terus di azan perempuan jadi gue kayak udah deh tunggu aja di situ gitu sekalian sholat. Nah tiba-tiba gue lagi sholat tapi ada perempuan. Ya harusnya ente lihat, oh bagian depan nih, gitu kan? Ya udah yang lebih dekat ke Ka'bah gitu maksudnya. Itu buat laki-laki. Kecuali emang ente nunggu di saf perempuan yang belakang. Ya banyak perempuan di situ. Nah kalau udah terlanjur gimana hukumnya? Ya maju dari tempat lain. Ya cari teman. Batalin berarti. Oh udah mulai sholat. Gue udah sholat tiba-tiba dia datang. Oh gitu. Gue udah sholat tiba-tiba dia datang sebelah gue. Oh lu mulai saf sendiri maksudnya. Lu mulai saf sendiri tiba-tiba samping lu udah jadi perempuan semua gitu. Sampai gue ada perempuan kan kadang kan suka masuk aja gitu orang kan. Sorry nih, ini sebenarnya ente jamaah laki atau perempuan? Aneh nggak tahu tuh di jamaah laki atau Banyak kan mana? Enggak. banyak kan laki-laki ya udah berusaha. Ya udah laki-laki. Jadi Dia yang salah. nggak apa-apa nih sholat aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Itu maksudnya. Aman ya. Aman. Terus harusnya setahu gue tetap dirapiin sama askar. Jadi yang di depan tuh laki-laki. Secara otomatis sih malah memang bisa memang. Yang di depan tuh laki-laki, yang di belakang perempuan walaupun di Safa Marwah. Iya. Nah misalnya nih kita lagi umroh nih kan kadang kan dinginnya tuh dingin banget jadi kan sakit. Nah kalau misalnya sakit nih gimana nih? Tapi pengen sholat di Masjidil Haram tapi nggak kuat. Nah sholatnya gimana tuh? Sholatnya di semampunya. Kalau dia bisa sholat di haram gitu maka bagus gitu. Kalau emang benar sakit banget sholat di kamar nggak masalah. Nggak masalah. Ya? Sholat tetap dapat pahalanya karena dia terhalangi dari sholat di haram karena udzur. Ya. Kemarin sudah disampaikan hadisnya kalau karena udzur nah, dia tahu nih Allah tahu nih niatnya dia pengen sholat jamaah. Allah kasih pahalanya. Gitu ya. Gimana aja? Ya atau juga opsi mungkin di musola hotel. Oh iya juga musola bisa. hotel. Musola hotel Di gitu. musola hotel. Ya di apa namanya ada apa namanya ulama siapa kemarin waktu itu Syekh Sa'ad Khotlan ya. Khotlan ya dia apa namanya pernah ditanya gitu ya jadi dijawab apa namanya kalau memang sholat di musola hotel yang dia apa namanya ngikutin imam ya biasanya musola hotel yang ngikutin imam tuh biasanya di dekat-dekat pelataran Ka'bah. Iya. Hotel yang bintang 5-an itu rata-rata semua. Itu ada musola di lantai 9-nya atau di lantai berapanya gitu ya yang bisa ngikut sama imam. Dan kata beliau insya Allah tetap juga dapat pahala 100.000. Tapi itu jelas ya. Amalan kita diganjar sesuai effort yang kita keluarkan. Sebisa mungkin ya di Masjidil Haram. Apalagi semakin depan soft kita sama imam juga lebih baik gitu. Lebih baik, Jadi maksimalin kalau bisa ya ke masjid. Apalagi di masjid kita bisa ikut kajian, kita lebih nyaman baca Al-Quran. Kalau di hotel ujung-ujungnya balik ke kamar, atau enggak makan ke restoran. Gitu. Ya, jadi sebagian orang malah nangkap kayak gitu jadi akhirnya bermudah-mudahan. Mudah-mudahan. Udahlah, karena sholatin aja pahalanya sama. Iya sih benar. Ya, sayang banget ente datang ke situ kan supaya sholat di masjid. Di haram ya, bukan sholat di hotel gitu. Anda pernah ngeliat ada kuproy kulit proyek di kan banyak tuh. Maksudnya kan banyak kan di situ kan. Jadi mereka sholatnya tuh di proyek tapi mengikuti imam Masjidil Haram. Aman kayak gitu boleh? Kuproy itu. Iya kuproy itu mereka merapatkan staff gitu dan tapi ngikutin imam Masjidil Haram gitu. Jadi kan agak jauh tuh jaraknya. Itu aman ya? Ini salah satu pembahasan fikih kontemporer juga ya. Maksudnya gimana nih? Ada khilaf juga di kalangan para ulama gitu ya. Ada yang mengatakan sahih secara, yakni sah salatnya secara mutlak, yakni dia ngikutin imamnya secara mutlak karena dia bisa mendengar takbirnya si imam gitu. Ada sebagian yang mensyaratkan yakni dia harus melihat jamaah yang di depannya gitu loh. Jadi nggak kosongan begitu loh. Iya. Jadi kalau selama berdekatan dan setahu anak tatkala haram tuh rame memang pasti ini sih apa namanya jamaah itu membludak gitu loh sampai ke jalan-jalan gitu ya. Nah kalau tadi ente bahasain kuproy itu sholatnya di belakang mereka, insya Allah sih masih masuk gitu ya. Gitu Jep ya? Iya kalau bisa. Kurang lebih gitu ya. Nah, Anda nih beberapa kali kan pakai travel umroh kan beda-beda nih maksudnya kan. Nah, ada yang travelnya ini menyediakan umrohnya berkali-kali. Jadi gue kira kan satu trip satu kali umroh. Ini one trip berkali-kali umroh. Nah itu gimana tuh? Kemarin nggak tahu tuh.
Oke, Jom. Ente langsung lemparin ya. Ada khilaf. Aman. Ada khilaf memang. Ada khilaf. Khilaf ulama ya masalah umroh berkali-kali dalam satu kali safar atau Iya, satu kali satu kali perjalanan. Gitu. Dan wallahu alam ada sih kami pendapat yang sekali aja gitu ya. Dan walaupun pendapat yang berkali-kali pun aslinya setahuannya Imam Malik misalnya mencaratkan di Malikiyah, Imam Malik di Malikiyah itu menyaratkan rambutnya harus tumbuh dulu. Gitu ya. Sepekan Berarti gitu ya. wallahualam kita berapa rambut tumbuh bisa 2 minggu gitu ya. Sebulan. Kalau rambutnya botak bisa 1 bulan. Iya. Ya kan. Berarti untuk yang nggak botak juga sama, berarti dihitung seperti orang rambutnya sampai tumbuh itu berapa lama gitu kan. Baru bisa umroh. Jadi nggak bisa 3 hari saya umroh 3 kali sehari gitu. Baru kemarin umroh kan botak langsung umroh lagi gitu. Ada ngomong kayak gitu. 3 kali sehari. Ada ngomong. Ada nggak Minum obat tuh. Kan. Waduh. Kalau menurut Malik ya. Kalau setahuannya kalau Hanabilal maksudnya di baraknya per kali safar kalau dia itu. Jadi ya berarti kalau misalnya anggap kita ke turun di Jeddah pesawat kita langsung umroh. Terus kita ke Madinah misalnya. Kan safar lagi tuh ke Madinah. Balik lagi safar lagi ke Mekah. Pas mau pulang turun lagi dari Jeddah lagi. Boleh umroh lagi. Walaupun belum seminggu atau 2 minggu. Itu boleh itu kalau di Hanabilah. Kalau Syafi'iyah mutlak boleh kan berkali-kali safar. Gitu. Menurut Anda gimana? Ya kalau Anda sama lebih condong kepada pendapat yang hati-hati ya setiap safar sekali Sekali aja ya. sekali aja karena kalau berkali-kali gitu gimana ya nyatanya Nabi SAW tatkala mukim di Fathul Makkah ya, itu kan berhari-hari tuh berapa hari ya 13 atau 15 hari atau 16 hari nah beliau cuma umroh cuma sekali kemudian memperbanyak tawaf sunnah gitu Lagi-lagi gitu ya. tadi. Nah biasanya kan Biasanya mereka berdalil dari Aisyah itu mah. Nyatanya ada udzur. Nah, saya ada usul kan dia. Kalau itu kan Rasulullah kan haji. Kalau setahunan 80.000 sampai 80.000 sahabat ya menurut riwayat ada yang bilang sampai 80.000 sahabat dan seluruh sahabat itu kecuali Aisyah nggak ada yang berkali-kali gitu. Pas karena mereka haji qiran terus setelah masa haji setelah haji pun mereka nggak ada umroh lagi gitu kan. Mereka benar pas Hudaybiyah juga pas perjanjian Hudaybiyah yang Rasulullah dikasih waktu pas Rasulullah disuruh balik umrohnya tahun depannya terus Rasulullah berangkat haji kurang lebih 2.000 kalau menurut riwayatnya gitu ya disuruh dikasih waktu 3 hari doang kan di untuk umrohnya itu juga sama sekali walaupun 3 hari dan dia nggak tahu kapan lagi bisa balik lagi bisa jadi nggak balik lagi tuh ya Rasulullah dan para sahabat itu nggak ngelakuin umroh berkali-kali makanya emang lebih aman karena memang tidak dicontohkan oleh Nabi mungkin 1 kali safar ya 1 kali umroh. Gitu ya 1 kali safar 1 kali umroh biar hati-hati aja. Nah biasanya kan travel umroh nih mengadakan city tour. Oh iya. Kan? Nah, kalau city tour sendiri itu ada pahalanya gak sih? Bisa diniatin pahala. Ya, apa? Semua amalan dunia gitu ya. Kalau kita niatin lillah yakni untuk mentadaburi, untuk merenungi, untuk meresapi gitu ya. Misalnya kita kalau ke Mekah mana sih? Ke Jabal Tur gitu ya. Kemudian Gua Hira gitu ya. Kita tadaburi, kita renungi gitu. Tentang ya saksi-saksi sejarah bagaimana turunnya Al-Qur'an gitu kan. Itu kan semakin nambah keimanan. Semakin kalau kita turun langsung, terjun langsung kan kayak atmosfernya beda gitu ya. Oh iya. Rasa itu beda gitu loh dibandingkan kita hanya dengar di kajian, cerita atau baca. Tapi kalau kita ngeliat langsung, kita bayangin sehingga nambah kita keimanan kita, insya Allah dapat pahala. Gitu aja ya. Nah untuk city tour Mekah memang aslinya nggak ada ibadah dalam situ kan. Iya. Benar-benar jalan-jalan yang mau jalan-jalan. Gak ada ritual ya. Yang nggak ada ritual apapun gitu. Dan kita memang jalan-jalan. Saya tadi mendapat buri. Apalagi kita ke Arafah ya. Kita bisa ngelihat orang-orang tempat yang kita bakal datangi yang untuk pas lagi berangkat haji. Di situ pembimbing atau TL-nya mungkin bisa ngejelasin fikih haji, jadi kita makin semangat untuk haji, makin kebayang haji nanti kayak gimana. Betul bagus sih untuk ikut. Jabal Rahmah Arafah ya. Jabal Rahmah di Arafah gitu kan. Jabal Rahmah Arafah kita lihat Musdalifah, kita lihat tenda-tenda walaupun cuma lewat doang ya. Jadi kebayang gitu lah haji kayak gimana gitu. Tapi bagus justru malah di cerita-cerita ini apa sih? Hurufat ya. Itu pentingnya nyari pembimbing yang baik. Apa tuh salah satu contoh hurufatnya? Wah, kalau naik Jabal Rahmah kemudian nulis. Oh iya. Apa jodoh?
Jodoh maksudnya. Iya, kayak nulis harimnya atau apa supaya langgeng dan seterusnya. Oh, gitu ya. Dilancarin. Udah di-upgrade mam sekarang mam. Apa tuh? Pakai ini gembok sekarang. Udah kayak di Korea tuh. Pakai gembok. Ada yang ngomong, karena juga belum pernah naik karena pribadi. Tapi itu ke sana botang. Hancur itu. Waduh. Berarti nggak boleh kayak gitu ya. Tahu ya nggak boleh. Enggak boleh dong. Ya mungkin itu akhir dari diskusi kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Like dan share video ini. Apabila ada pembahasan atau topik menarik atau masih ada pertanyaan yang masih membingungkan di benak hati Anda, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf, itu datangnya dari kami. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.